Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anggrani dari kelas MPC akan menjawab 5 soal UAS yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, operant conditioning, gestalt, dan medan kognitif. Yang kedua, terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Yang ketiga, apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar? Ada 9, sebutkan. Yang keempat, jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dengan murid, adakah keterkaitan sama? Yang kelima, jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikolog pendidikan dan apa manfaatnya. Yang pertama ialah teori behaviorisme, adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respons pelajaran terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangannya dapat diperkuat dengan upaya yang baik, positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Sedangkan teori operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensinya. Yang ketiga, teori gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola ataupun kepribadian menjadi kesatuan. Dan yang terakhir yaitu teori medan kognitif, merupakan suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan serta membangun konstruktur ilmiah. Oleh karena itu, konsep-konsep teori medan harus bisa diterapkan dengan berbagai gejala psikolog dan sosiologis, termasuk tingkah laku bayi atau anak-anak. Masa yang disebut dengan masa adolescent, yaitu keterbaikan mental. Contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, memberikan ruang bagi murid untuk saling bicara serta bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Dan yang kedua, prinsip behaviorisme, yaitu menemukan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lalu memutuskan pada perilaku hewan, manusia dan hewan sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Dan yang ketiga, ada 9 kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar, yaitu lingkungan rumah, ruang belajar, penerangan, ventilasi dan suhu udara, kebisingan, perbuatan belajar, kursi dan alat tulis seperti lemari, rak buku, dan meja belajar, dan perlengkapan belajar, tanaman dan pohon perlindungan udara. Lalu yang nomor 4, kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, dan ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Peran guru sebagai pengelola atau manajer dari para peserta didik atau organisator dalam pembelajaran. Selanjutnya, fungsi guru. Fungsi guru
itu ada 4. Yang pertama, merencanakan tujuan belajar. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, memimpin peserta didik dengan baik. Dan yang keempat, mengawasi segala sesuatu gerak-gerik peserta didik. Selanjutnya, ciri-ciri guru yang baik. Ciri-ciri guru yang baik itu guru yang baik memahami dan menghormati murid. Selanjutnya, memahami bahan pembelajaran. Ada juga memiliki metode yang sesuai dan harus menyesuaikan bahan pelajaran dengan murid. Lalu mengaktifkan murid, memberikan pengertian, menghubungkan pengertian belajar dan pelajaran dengan peserta didik, memiliki tujuan dari sikap setiap peserta didik dan tidak terkait dengan satu buku saja. Selanjutnya, tidak menyampaikan pengetahuan yang sulit yang harus dapat dipengerti oleh murid. Dan yang nomor 5, psikologi pendidikan sangat penting. Mengapa? Karena pendidikan psikolog tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting, karena manfaatnya itu agar dapat membantu dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya guna untuk mencari solusi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.